mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kita buka dulu ayat pengajaran kita di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Sudah dapat saudara? Bersama-sama kita baca ya. 2, 3, ya. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya, di mana kita mencarinya? Dan bagaimana caranya? Ada orang yang mengatakan mencari kerajaan Allah itu dengan membaca Alkitab. Nah, pernyataan ini bisa benar, bisa juga salah. Karena pada kenyataannya ya, tidak semua orang yang pernah membaca Alkitab jadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada orang yang udah bertahun-tahun mempelajari Alkitab, justru dia yang paling menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Contohnya bangsa Yahudi. Nah, ada juga orang yang berpendapat kita mencari pengajaran tentang kerajaan Allah itu di gereja. Nah, pendapat ini juga bisa benar, tapi bisa juga salah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, jika apa yang saya sampaikan ini kurang menyenangkan. Tapi mari kita membuka pikiran kita, berbicara secara jujur sesuai dengan fakta tentang gereja yang ada saat ini. Nah, yang pertama ya, fakta yang terjadi di dalam gereja. Tidak ada jaminan bahwa semua orang yang datang ke gereja hidupnya menuruti apa yang difirmankan Tuhan. Memang ada yang menuruti, tapi banyak juga yang nggak menuruti. Nah, contoh ya, ada orang yang rajin ke gereja, tapi bertanya juga sama arwah orang meninggal, bertanya juga sama dukun, bertanya juga sama peramal. Bukankah larangan ini tertulis dengan jelas dan berulang-ulang di Alkitab? Nabi Musa menuliskan itu, Nabi Yesaya mengingatkan itu. Tapi kenapa dilarang? Jadi apa gunanya dia ke gereja? Yang berikutnya, ada orang yang hari Minggu ke gereja, tapi Sabtu, dari Senin sampai Sabtu kerjaannya korupsi. Ada orang yang hari Minggu ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu kerjaannya mencurangi orang demi keuntungan yang besar. Ada orang yang hari Minggu ke gereja, tapi kerjaannya membuat yang benar jadi salah, membuat yang salah jadi benar karena suap. Ada juga orang yang hari Minggu ke gereja bersama istrinya, tapi Senin sampai Sabtu punya jadwal dengan selingkuhan. Dan itulah yang terjadi di dalam gereja. Makanya saya katakan, tidak semua orang yang datang ke gereja hidup menuruti firman Tuhan. Fakta yang kedua, tidak ada jaminan bahwa kalau kita ke gereja kita mengalami kuasa Tuhan. Dan kita juga nggak bisa bilang kalau orang yang tidak pernah ke gereja tidak mungkin mengalami kuasa Tuhan. Saya kasih 3 contoh kesaksian nyata ya. Ada banyak orang-orang yang dulunya tidak percaya dengan Yesus, tapi ketika mereka datang ke gereja mengalami kuasa Tuhan. Ada yang karena menemani temannya, ada yang mau nyantet pendeta, ada yang mau bakar gereja, ada yang mau ngebom gereja. Tapi ketika mereka datang ke gereja, mereka mengalami kuasa Tuhan sehingga mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dan banyak di antara yang bersaksi itu jadi pendeta luar biasa. Tetapi saya punya seorang temannya, cewek yang suku Aceh, beragama Muslim. Dia pacaran sama orang Batak beragama Kristen. Cowoknya ini kerja di farmasi. Nah, setelah mereka menikah, cowok ini pindah keyakinan mengikuti iman dia. Jadi cowok ini jadi Muslimnya. Nah, dan pada saat mereka berumah tangga, mereka juga punya usaha yang cukup baik. Tapi pada
bahaya itu dia nggak bisa melihat wajahnya. Lalu sosok itu bilang gini sama dia, ikutlah iman suaminya. Setelah mendengar perkataan itu, teman saya ini yakin dalam hatinya itu Tuhan Yesus. Nah, ketika suaminya pulang ke rumah, dia bilang gini, Pak, aku mau ikut iman kamu. Ya, suaminya kaget gitu ya, aku aja udah pindah, kalau pula mau ikut aku gitu. Tapi kemudian dia menceritakan apa yang dia alami. Tapi pada saat itu dia belum berani mengatakan kepada siapapun termasuk keluarga dekatnya, karena bahaya ya, bahwa dia sudah percaya Tuhan Yesus. Apalagi untuk datang ke gereja, ya kan? Nah, tetapi setelah dia percaya Tuhan Yesus, saudara, suaminya kehilangan pekerjaan, usahanya mulai macet, satu persatu barang-barang di rumah mulai terjual. Nah, dalam keadaan ekonomi yang sulit itu, teman saya ini bilang sama suaminya, Pak, kita pindah yuk keluar kota yang jauh dari keluarga. Ya, suaminya kaget lagi kok. Kenapa kita harus pindah keluar kota, orang lagi susah gitu. Dan kemudian teman saya ini bilang, supaya saya bebas beribadah sama Tuhan Yesus. Luar biasa nggak, saudara? Dia nggak mikirin itu duit, dia nggak mikirin itu kesulitan ekonomi. Yang dia pikirkan bagaimana supaya dia bebas beribadah sama Tuhan. Dan pada akhirnya mereka pindah dari Medan ke Pekanbaru. Setelah di Pekanbaru, dia mencari bapak pembimbing rohani, baru dia mulai ke gereja. Nah, setelah di Pekanbaru, suaminya kembali bekerja di farmasi dan dia hamil anak yang keempat. Nah, tetapi kehamilan ini menjadi kehamilan yang sangat berisiko karena sudah 3 kali dia melakukan operasi sesar. Jadi kalau disesar lagi sekali lagi, ini mengancam nyawa. Sehingga dokter dan suaminya menganjurkan menggugurkan aja. Tapi karena teman saya ini percaya bahwa anak itu adalah pemberian Tuhan Yesus, dia nggak mau menggugurkan. Dengan susah payah dalam keadaan yang terlunta-lunta, dia tetap mengandung anak itu sampai akhirnya mau dilahirkan. Ketika dia mau melahirkan, dia meminta keluarga pembimbing rohani ini untuk mendoakan dia. Kemudian mereka berangkat ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, dokter meminta surat persetujuan menandatangani kalau terjadi yang paling membahayakan, siapa yang kita selamatkan. Suaminya memilih selamatkan istrinya. Tapi teman saya ini percaya benar-benar bahwa dia dan anaknya pasti selamat. Jadi waktu mau masuk ruang operasi nggak ada rasa takut, dia biasa aja, dia cuma doa dan berdoa. Akhirnya dia masuk ruang operasi, dimasukkan lagi bius yang pertama. Sampai habis efek bius yang pertama, anaknya tidak bisa diangkat karena lengket sama rahim. Nah, kemudian dimasukkan bius yang kedua. Sampai habis efek bius yang kedua, tetap nggak bisa diangkat. Tapi ketika mau dimasukkan bius yang ketiga, teman saya ini melihat satu cahaya yang turun ke atas perutnya. Kemudian dia nggak sadar. Ketika dia terbangun, operasinya sudah selesai, dia selamat, anaknya selamat. Dan ketika teman saya ini nelfon saya, anaknya udah lari-lari. Karena memang kita udah lama banget nggak ketemunya, dia pun tahu nomor saya dari Facebook, gitu ya. Jadi dia percaya Tuhan, dia mengalami Tuhan bukan karena ke gereja, itu fakta. Nah, berbeda lagi dengan saya. Saya dari kecil rajin sekolah minggu. Kenapa saya rajin sekolah minggu? Karena dapat duit. Kalau habis sekolah minggu kan banyak sampah toh. Jadi saya selalu mengajukan diri ikut nyapu gereja. Harus nyapu gereja dikasih duit. Nah, itu makanya saya rajin sekolah minggu. Setelah saya SMP, kan udah ibadah sama orang dewasa, jadi nggak dapat duit lagi. Tapi sekalipun saya nggak dapat duit lagi dari gereja, saya rajin juga ke gereja. Kenapa saya rajin ke gereja? Karena saya butuh stempel gereja di pelajaran agama saya. Setelah saya tamat SMP, saya merantau ke kota Medan ini kan. Beberapa bulan saya pernah ke gereja di GKI Simpang Limun dan saya ikut konselnya. Nah, kenapa saya datang ke gereja itu? Karena lagi PDKT, ya kan? Tapi saking rajinnya ini cowok nyuruh saya gereja, nyuruh saya konsel, saya jadi kesel lihat dia. Akhirnya saya jadi. Karena pada saat itu saya baru menikmati enaknya cari duit, gampangnya cari duit. Nah, dan setelah
Dia rajin sekali ngajak saya ke gereja. Jadi kalau saya pergi ke gereja, itu karena saya mau menyenangkan hati anak saya. Dan hasilnya apa? Sampai usia saya 32 tahun, saya nggak kenal Tuhan Yesus. Saya nggak pengen kenal Tuhan Yesus. Saya nggak tahu apapun ajaran Tuhan Yesus. Hidup saya di sana, di sini, olah sana, olah sini. Kalau nggak ada masalah, pergi ke dukun. Nah itu hidup saya dulu. Barulah di usia saya yang ke-33 tahun, saya bertemu dengan suami saya di Sporting. Dan di situ suami saya berulang-ulang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menolong hidup. Jadi ketika kami ketemu di Sporting, bukan doa ini, dia selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dan kuasa Tuhan Yesus. Disitulah saya mulai ingin mengenal Tuhan Yesus sampai. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang yang pergi ke gereja pasti mengalami kuasa Tuhan. Orang yang nggak pergi ke gereja tidak mungkin mengalami kuasa Tuhan. Dimanapun orang bisa mengalami kuasa Tuhan kalau Tuhan pilih. Ya? Yang ketiga, fakta gereja. Tidak semua pelayan di gereja adalah hamba Tuhan. Ada banyak hamba uang, ada banyak iblis yang menyamar dari malaikat. Dan kalau kita berbicara tentang hal itu bukan baru terjadi setelah di gereja zaman sekarang. Dari zaman para nabi ada, begitu kan? Di zamannya Tuhan Yesus itu sudah ada Judas Iskariot, hamba uang. Di antara kumpulan yang mengikuti Tuhan Yesus selalu ada orang Farisi, ahli Taurat. Mereka mau ngapain? Cari kebenaran? Enggak, cari kesalahan. Kemudian mereka memprovokasi kumpulan yang mengikuti Tuhan Yesus. Di zaman para rasul itu pun sudah ada. Tidak semua orang yang mengabarkan Injil dengan niat yang tulus. Ada banyak yang mengabarkan Injil untuk keuntungan pribadi. Jadi tidak mengherankan kalau hari ini pun di dalam gereja banyak hamba uang, banyak iblis yang menyamar dari malaikat. Oleh sebab karena itu saudara-saudara, kita tidak bisa menjadi orang yang naif. Kita tidak bisa memungkiri bahwa penyesatan yang paling berbahaya justru ada di dalam gereja. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita mendengar pengajaran yang di luar Alkitab, perbedaannya jelas ini. Karena tidak ada ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan menuju hidup yang kekal. Hanya Alkitab yang mengajarkan itu. Kitab-kitab yang lain tidak ada itu. Jadi ketika orang mengajarkan tentang ajaran yang lain, perbedaannya sangat-sangat jelas. Akan tetapi, bagaimana kalau hamba uang ini menipu kita menggunakan ayat-ayat Alkitab? Dan bagaimana kalau iblis yang menyamar jadi malaikat terang ini menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyesatkan kita? Itu akan menjadi sulit kita sadari. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa penyesatan yang paling berbahaya itu ada di dalam diri. Lalu, di mana kita bisa menemukan pengajaran yang sungguh-sungguh benar, yang membawa kita menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang mau tahu jawabannya? Yang mau tahu jawabannya? Benar sekali, kencang. Amin. Amin. Jawaban di hati kita masing-masing. Kenapa di hati kita masing-masing, saudara? Boleh saya minta tolong satu orang bacakan 1 Yohanes 12. Yohanes 1 atau 12? Supaya nanti jangan salah pahamnya, kita jawab bersama ya. Ya, silakan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Saya sederhanakan bahasanya ya. Ketika
menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang memerintah seluruh hidup kita. Ketika kita hidup menuruti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, Allah Bapa mengaruniakan kuasa di dalam diri kita. Itulah yang disebut Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, itulah materai kerajaan sorga di dalam diri kita. Ketika Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, itu adalah tanda kepemilikan Allah pemilik sorga atas diri kita. Itu sebabnya kalau kita sudah dipersatukan dengan Roh Kudus, iblis sudah tidak bisa berbuat apa-apa ke dalam diri kita. Karena apa? Karena kuasa Allah, karena Roh Kudus lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia. Yang kedua, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memberitahu kita, mengajarkan kita tentang kehendak Allah Bapa di dalam Alkitab yang kita baca. Karena apa? Karena hanya Roh Allah yang tahu apa yang ada di dalam Allah. Jadi tanpa Roh Kudus kita nggak bisa ngerti Alkitab. Ini hanya sekedar bacaan, ini hanya sekedar buku. Tetapi ketika Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk mengerti semuanya. Saya kasih contoh saudara ya. Yang pertama kali saya pahami dari Alkitab itu tentang keselamatan. Kejadiannya begini. Saya menyelesaikan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu baru sekali. Hasilnya saya pusing tidur-tidur. Bingung saya, ya kan? Kemudian ada suara dalam hati saya bilang, baca Alkitab, dengarkan pengajaran. Saya ulanglah baca Alkitab, ya kan? Sambil saya mendengarkan khotbah juga sejarah-sejarah kekristenan gitu lah ya. Tapi saya belajar lebih banyak. Tiba-tiba suatu hari saya mendengar pendeta bilang ini, kalau ada orang yang mengatakan bahwa hari ini kita belum selamat, berarti dia mengatakan bapak kerja tidak becus, anak kerja tidak becus. Jadi saat mendengar itu saya menangkap, berarti sekarang itu sudah sampai pada keselamatan. Tapi karena saya belum yakin, saya penasaran, saya buka komen-komennya kan. Saya lihat komen di bawah banyak, enak kali jadi orang Kristen, tinggal percaya Tuhan Yesus, mau kelakuannya kayak setan sampai mati masuk surga, enak kali dia katanya. Saya pikir betul juga, itu enak kali gitu kan. Jadi saya bingung, sebenarnya kita itu udah sampai pada keselamatan apa belum? Tapi tiba-tiba dalam kebingungan itu ada kata-kata yang muncul dalam hati. Kata-katanya begini, keselamatan itu bukan hasil usahamu, tapi kasih karunia Allah. Kata-kata yang kedua, bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan masuk kerajaan surga. Kata-kata yang ketiga, bukan berarti aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku berlari-lari menuju kepada tujuan. Kata-kata yang keempat, kita menantikan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Ketika saya ketik kata-kata itu di Google, rupanya itu ayat Alkitab. Nah, lalu saya bacalah ayat-ayat itu satu pasal. Dan disitulah baru saya mengerti bahwa Alkitab berbicara dua keselamatan. Keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus itu sudah terjadi. Keselamatan yang sedang kita tuju itu belum terjadi. Saat ini kita masih mengerjakan keselamatan itu. Saat ini kita sedang menanti keselamatan itu. Jadi saya bisa mengerti itu bukan karena saya udah paham Alkitab, agak musimnya. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya cerdas, bukan karena IQ saya tinggi, enggak. Tetapi ketika kita bersungguh-sungguh bertanya, ingin tahu apa kebenaran yang ada dalam firman Tuhan, Roh Kudus Roh Kudus mengingatkan ayat-ayat firman Tuhan itu sehingga kita. Yang ketiga, kalau Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, ketika kita mendengarkan pengajaran yang salah, seperti yang saya katakan tadi, Roh Kudus
akan mengingatkan ayat yang benar sehingga kita mengetahui, mengerti benar atau tidaknya pengajaran dan khotbah yang kita dengar. Itu sebabnya kita tidak boleh beriman hanya mengandalkan baca Alkitab. Kita tidak boleh beriman hanya mengandalkan dengarin khotbah. Tetapi harus ada Roh Kudus di dalam diri. Jadi jika kita ingin berkat Tuhan, jangan cuma Tuhan bersyukurkan 24 jam gitu, enggak. Tetapi kalau saudara dan saya ingin berkat Tuhan yang melimpah-limpah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bagaimana cara mencarinya? 7 kali seminggu ke gereja gitu. Itu tidak menjadi cara supaya Allah Bapa mengaruniakan Roh Kudus ke dalam diri kita. Yang pertama, bereskan hati kita dari kejahatan. Jangan menyimpan yang namanya amarah, sakit hati, kebencian, kepahitan, dendam di dalam kita. Karena semuanya itu akan membuat kita memikirkan, merencanakan hal-hal yang jahat. Ketika kita memikirkan dan merencanakan hal-hal yang jahat, maka itu akan menjadi sebuah tindakan. Perbuatan kita akan menjadi jahat. Firman Tuhan berkata, berbahagialah yang suci hatinya, karena dia akan melihat. Itu sebabnya harus kita bereskan hati kita yang percaya. Yang kedua, rajin baca Alkitab. Gunanya apa? Supaya kita bisa membedakan mana suara Roh Kudus, mana keinginan dari diri. Karena kehendak Allah yang disuarakan Roh Kudus itu bertentangan dengan keinginannya. Tapi kalau kita nggak pernah Alkitab, bingung kita. Ya, yang ketiga, gunakan kehendak bebasmu melakukan firman Tuhan yang disuarakan Roh Kudus di dalam hati kita. Jangan hidup mengikuti hawa nafsu. Ketika kita melakukan itu, baru kita menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita menjadikan firman Tuhan, kehendak Allah yang mengatur hidup kita. Kita hidup menuruti Dia. Amin. Dan terakhir saudara, supaya saudara jangan mengatakan saya berbicara seperti ini karena benci dengan gereja ya. Ya, tapi karena saya mengasihi juga saya bilang. Walaupun dari kecil saya punya kepahitan dengan gereja, tapi bukan karena saya itu. Tapi tujuan pengajaran kita hari ini adalah supaya kedatangan kita ke gereja jangan jadi sia-sia, jangan jadi membuat dosa kita bertambah-tambah di hadapan Tuhan, jangan jadi menyakiti hati Tuhan yang mendatangkan celaka dalam hidup kita. Tetapi supaya kedatangan kita ke gereja, ketika sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita, ketika kita taat melakukan firman Tuhan yang disuarakan Roh Kudus dalam diri kita, kedatangan kita ke gereja akan mempertajam roh kita untuk bisa membedakan bermacam-macam roh. Supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan menelanjangi kejahatan-kejahatan yang ada di gereja. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan menjadi teladan bagi orang-orang yang mencari kebenaran yang sedang bersusah. Sehingga kedatangan kita ke gereja bukan hanya sebuah aktivitas rutinitas yang sia-sia, tetapi kedatangan kita ke gereja menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat yang melimpah. Amin. Jadi kalau saudara mau berkat Tuhan yang melimpah-limpah, minta Roh Kudus dikaruniakan dalam hidup kita. Ya, kita bersatu dalam doa. Haleluya, Bapak yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih untuk teguran Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah banyaknya penyesatan penipuan dalam dunia ini, Engkau senantiasa memperdengarkan suara Tuhan, memberikan kami pengajaran supaya kami tidak tersesat, supaya kami senantiasa melangkah dalam jalan yang Engkau kehendaki.
syukur dan seluruh hidup kami yang bisa kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami. Dan hamba menyerahkan semua anggota jemaat gereja ini. Hamba menyerahkan semua orang yang menonton di dalam live. Engkau Maha mengetahui apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Maka terjadilah kepada kami seperti yang Bapa kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Ibu yang sudah memberikan online kita sore hari ini. Dan setelah kita berdoa, kita bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih kalau satu-satunya jalan kebenaran. Tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus Kristus. Itulah yang memberikan keselamatan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami senantiasa Tuhan hidup dalam iman kami dalam Kristus Yesus dan tidak tergoncangkan oleh apapun ya Tuhan. Sekalipun keadaan kami tidak seperti yang kami inginkan, tetapi biarlah kami tetap Tuhan melihat kepadamu dan berpengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan. Pujilah Tuhan kami semua. Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Dan asal suami hari ini Tuhan Yesus menyatakan kebenaran Tuhan berkati pelayanan, berkati keluarga. Bahkan juga kita seperti sampai Engkau berkati. Ada di dalam nama Yesus. Kami berikan persembahan isi hati yang penuh dengan sukacita. Kami boleh memberi. Amin. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan. Yesus kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Glory, mari sama-sama bangkit berdiri katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Lagi katakan glory, haleluya. Keselamatan di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan.
Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah pandanganmu ke surga, dan bukalah hatimu. Pulanglah dan terimalah kasih dari Bapa di surga, anugerah yang indah dari Elohim Yahweh pencipta langit, bumi, dan isinya, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang diberikan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya, sukacitanya ada di kehidupan kita pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya, sama-sama katakan amin.